wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Segenap pendengar setia Radio Pas FM dan Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang dicintai Allah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama diawali dengan bacaan suratul Fatihah supaya menghendaki mendapatkan berkah dari para auliyaillah. Kita hadiahkan Fatihah dulu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih diberikan nikmatan yang luar biasa, masih tertancap iman Islam di dada kita, sehingga semoga kita semua selalu istiqomah dalam beribadah, lebih-lebih berlomba-lomba untuk semakin memperkaya tabungan akhirat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ma'asalam kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, sehingga sampai sekarang kita semua masih terus dalam koridor agama Islam yang sesuai ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia yang terhormat, yang budiman, pada pagi hari ini saya mengambil tema pahala dan keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena kita persiapkan mulai hari ini kita beribadah, jangan sampai kita putus. Dibiasakan istiqomah sehingga nanti sampai Lailatul Qadar kita tetap tidak putus asa, kita tetap sabar dan terus beribadah, semakin ditingkatkan supaya bisa mencapai pahala dan keutamaannya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut turun malaikat-malaikat dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Para pendengar setia yang budiman, mengapa diutamakannya Lailatul Qadar? Kenapa kita semua mengutamakan Lailatul Qadar? Dan apa yang dinamakan Lailatul Qadar itu? Menurut keterangan beberapa ulama, Allah menakdirkan segala urusan-urusan manusia, mulai dari urusan hukum, rezeki, dan ajal, untuk jangka selama setahun, kemudian menyerahkannya keputusan dan takdirnya itu kepada malaikat menurut tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada malaikat Jibril diserahkan catatan rahmat dan azab. Kepada malaikat Mikail diserahkan catatan
tumbuh-tumbuhan dan rezeki kepada malaikat Israfil. Diserahkan catatan hujan, angin, dan keadaan cuaca. Serta kepada malaikat Israfil diserahkan catatan nyawa dan ajal. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihi salam telah menceritakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah seorang hamba Allah yang bernama Syam'un. Masya Allah, Syam'un itu adalah wali Allah, luar biasa, tapi hidup di zaman Bani Israel. Ia adalah seorang pahlawan yang telah perang memerangi orang-orang kafir, bisa membunuh ribuan jutaan, bahkan tidak bisa terhitung orang-orang kafir yang berbuat zalim, yang memusuhi orang-orang muslim, orang-orang waktu itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syam'un itu sangat dikecam, dibenci dan diinting-inting. Nah, gampang bahasa Jawane Mbak Amel, diinting-inting oleh wong kafir. Sebab apa? Karena kekuatannya, kehebatannya hanya dengan modal modal senjata tulang rahangnya seekor hewan yang namanya unta, itu bisa membunuh beberapa ribu musuhnya. Dengan senjata tulang rahang itu, ia telah membunuh orang-orang kafir yang selalu memusuhi umat-umat Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tulang rahang itu, apabila si Syam'un merasakan ngelak, merasakan dahaga, langsung keluar air tawar yang bisa untuk dinikmati minum sehari-hari. Dan ketika si Syam'un itu, si wali Allah Syam'un itu merasakan lapar dan lapar itu langsung tumbuh secara otomatis kayak sulapan, langsung tumbuh daging di rahang dari hewan unta tersebut. Dan dengan demikian orang-orang kafir semakin geram. Kenapa dengan alat itu aja, cuma rahang unta, lo kok bisa sekuat itu? Akhirnya orang-orang kafir itu punya siasat. Wah, iki paling enggak iki wedok soalnya udah sampai usia 83 masih kuat, masih gagah, masih gagah berani untuk membunuh, untuk memerangi orang-orang kafir. Akhirnya gimana? Akhirnya orang-orang kafir nih punya siasat karena si istri Syam'un itu kafir. Sehingga gampang gini ya, kafir gampang dimingi-mingi dunia mesti langsung kepecut, langsung kebelot, langsung ketut. Akhirnya bener itu, dimingi-mingi, hai kamu istri Syam'un, kamu hidup sengsara dengan Syam'un, kan enak kamu jadi orang kaya, ayo kita bersekongkol. Kalau kamu bisa membunuh Syam'un, bukan bunuh, pokoknya mencari kelemahannya, nanti yang membunuh adalah kita orang-orang kafir semua. Cuma cari kelemahannya aja. Nanti kamu tak kasih hadiah yang besar. Minta apa kamu? Minta pajero kecil. Nah, minta pokoknya apa, gedung yang menjulang tinggi, apartemen, tak kasih semua. Minta apa tak kasih. Karena orang kafir kan di dunia itu ad-dunya sijinul mukminin wa jannatul kafirin lah. Kan gini. Nek di dunia itu orang Islam, kaum muslim, umat yang bertakwa, yang beriman itu bagikan penjara. Tapi bagi orang yang kafir adalah surga. Padahal Masya Allah, kalau dibayangkan dunia itu hanya kecil sekali. Kok bisa dunia sekian luas, kok bisa dibilang kecil? Nah, coba aja ambil itu daun depan umi itu loh. Daun itu diambil, daun kembang-kembangan itu diambil, taruh di pelupuk mata kita, plek, langsung hilang semua dunia. Hilang seketika. Jadi dunia itu kecil, sebentar, hanya sekejap mata. Tapi bagi orang kafir itu segala-galanya, karena di surganya orang kafir adalah dunia. Padahal innallaha ja'ala mi'atar rahmah. Sesungguhnya Allah itu menciptakan rahmat itu 100. Satu untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan di dunia. Yang 99 di surga itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi dunia itu cuma sedikit, cuma 1 banding 99
bagi orang-orang yang beriman untuk kenikmatan di akhirat itu kali dunia seisinya 99 kali nikmatnya yang disisakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir dunia segala-galanya, maka dia enggak mengingat akhirat, padahal akhirat itu yang selamanya hidup yang asli itu adalah di akhirat. Lah orang muslim memang orang yang bertakwa, orang yang beriman di dunia bagikan penjara, begini salah, begini dosa, begitu enggak boleh, begitu. Apalagi bahkan ini puasa harus berhati-hati sekali, saking hati-hati nih sampai meneng tok gak ngopo-ngopo wis tunggu tuh mawon enggak apa-apa. Tidurnya orang yang berpuasa tetap dinilai ditulis ibadah daripada kita maksiat walaupun enggak keluar rumah. Tapi sekarang maksiat gampang, Mbak, lewat jari jemari bisa maksiat. Lewat penjenengan melihat HP bisa maksiat. Sekarang di rumah Masya Allah, gak usah keluar jauh-jauh. Makanya bagi orang muslim, bagi kaum yang bertakwa, yang beriman, dunia adalah penjara, tapi surgamu, kenikmatanmu yang melimpah, yang meruah, yang paling edi adalah kelak di akhirat. Lah orang kafir itu merasakan dunia itu segala-galanya, sehingga diiming-imingi langsung kepencot. Wah, istrinya ya seneng karena apa? Beda agama, beda keyakinan. Loh kok bisa ya? Wong wae ini Gusti Allah kok bojone kafir. Lah ya kurang jalan. Nabi Nuh aja istrinya juga kafir. Bukan hanya istrinya, anaknya pun kafir tuh Nabi. Apalagi di bapaknya Nabi seorang wali Allah. Masya Allah, perempuan ini benar-benar bejat. Akhirnya gimana? Tengah malam ketika tidur lelap, saking kesel, namanya Syabun Jalal berjuang di agama Allah, di jalan Allah. Capek lelah, tidur lelap. Udah disiapin tali yang sangat kuat, tuampar sing kuat ditowali kaki dan tangannya. Begitu si Syam'un waliyullah itu bangun, nembe napa menika Mbak Amel lagi ngolet ngeket mau langsung jobrol, langsung peta, langsung putus nih talinya. Itu lagi ngolet. Sing istrinya ditanya, siapa yang mengikat saya? Dijawab, saya, suamiku. Kenapa kok kamu mengikat aku? Aku mengikat jenengan cuma menguji sampai di mana kehebatan jenengan. Katanya jenengan itu orang yang jaduk. Lah luar biasa. Ternyata memang benar-benar kelihatan. Akhirnya kiambae gak kurang dalan, tetap namanya orang kafir sampai kapanpun gak rela karo orang yang bertakwa, orang yang beriman itu dia selamat. Walaupun itu istrinya, apalagi orang lain. Makanya berhati-hati dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Hati-hati, walaupun baik tetap kita hati-hati. Tidak akan selamanya orang yang kafir itu berbuat baik pada kita, meski itu istri sendiri. Akhirnya malam lagi dia disiapin teman-temannya kafir, diberikan borgol yang kuat, besi yang gede, diborgol kaki dan tangannya. Setelah bangun tidur ngolet, borgol yang begitu kuat, begitu besar langsung putus. Tanya suami, siapa yang borgol aku dengan besi gede ini? Sang istri jawab, ya saya juga ingin tahu bagaimana, sampai di mana kehebatan jenengan. Ternyata hebat, jenengan luar biasa. Akhirnya si Syam'un ngomong, ini keblacot. Syam'un ngomong tanpa sadar, dia ngomong sama istri, hai istriku, aku ini adalah seorang wali daripada wali-wali Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang sanggup, yang dapat menundukkan aku kecuali rambutku. Wah, akhirnya rahasia terbongkar ini, Masya Allah. Istrinya langsung, wah, rencanaku bakal berhasil, nggak akan gagal lagi. Dia punya rencana, malamnya dipotong rambut suaminya. Setelah dipotong, terus ditaleni, diutas sampai 8 utas, yang 4 untuk kaki, yang 4 untuk tangan. Begitu si suami wali Allah tadi bangun langsung lemes, gak kuat apa-apa, lumpuh, bener-bener lumpuh, karena sudah diketahui kelemahannya. Wah, keplok-keplok sawetuk suweneng, Masya Allah. Istri karena tidak sama seagama, tidak seiman, bukan hanya istri, suami pun termasuk Asia yang punya suami kafir. Fir'aun bahkan bukannya kafir mengaku Tuhan, juga sama, tidak seiman dan sangat-sangat jahat sekali pada istrinya. Sama istri sama suami yang enggak seiman, jahat. Akhirnya diundang teman-temannya kafir, diundang semua, langsung beramai-ramai si wali Allah Syam'un dibawa ke gedung yang besar, yang megah. Di situ udah disiapin tempat penyembelihan.
algojo udah siap. Akhirnya apa? Akhirnya disiapin tempat gantungan yang tinggi, gantung. Mereka tidak langsung membunuh, enggak, Mbak. Ini si Syam'un disiksa dulu, dipotong tangannya, dipotong telinganya keduanya, dipotong mulutnya, dipotong ini lidahnya, dicongkel matanya, dipotong kakinya. Masya Allah, sangat mengerikan. Tidak langsung dibunuh tapi disiksa dulu karena saking jahatnya orang kafir, lebih-lebih orang Bani Israel. Loh, wong Israel itu kan kayak gitu, wong caci cilik di genosida kok nggak merasa dia itu menyesal sama sekali, tega-teganya. Orang-orang yang tidak punya dosa sama sekali, nggak punya berbuat salah sama sekali, anak-anak kecil yang menyenangkan di genosida seperti itu orang Israel, Bani Israel sangat tega. Apalagi orang yang sudah berhasil membantai orang-orang kafir. Akhirnya rame-rame itu mau dibunuh, mau dipotong penggal lehernya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, hai Syam'un, sudah cukup ujian kamu. Kalau kamu inginkan apa yang kamu inginkan, kamu tinggal bilang, kamu tinggal ngomong, akan aku turuti. Akhirnya si Syam'un ngomong, ya Allah, aku minta satu permintaan, ya Allah, belikan aku kekuatan lagi seperti dulu, kembalikan kekuatanku. Akhirnya Allah kembalikan dan Syam'un langsung lagi nguat wae, langsung ini runtuh. Semua gedung-gedung yang sangat megah, gagah ini runtuh, semua orang kafir akhirnya meninggal dunia, termasuk istrinya, dan Syam'un diselamatkan oleh Allah, kembali semua kembali seperti semula, tangannya kembali, mata kembali, telinga kembali, mulut kembali, kaki kembali, akhirnya kembali seperti semula. Beliau sangat bersyukur dan bersujud, bersimpuh, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya dia selalu puasa, di malam hanya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan pagi hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan pahala dan keutamaan Lailatul Qadar. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Ya, kita akan lanjutkan lagi Bu Nyai untuk tema kita. Monggo. Oke. Kita melanjutkan tadi cerita yang belum selesai. Akhirnya si Syam'un waliyallah, setelah dia mendapat ujian yang begitu besar, dia bersujud pada Allah, dia beribadah kepada Allah 1000 bulan, dan bersolat di waktu malamnya, puasa di waktu siangnya, terus menerus gak henti-henti. Mendengar cerita ini, menangislah para sahabat. Rasulullah kan menceritakan semua ini pada sahabat. Sahabat menangis kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, adakah Rasulullah mengetahui pahalanya? Aku tidak tahu, hei para sahabat, jawab Rasulullah. Lalu turunlah Jibril dengan firman Allah, wahai Muhammad, aku telah memberimu dan umatmu Lailatul Qadar. Beribadah dalam satu malam itu lebih afdal daripada ibadah 70.000 bulan. Subhanallah. Saking mulianya umat Rasulullah, tidak usah membawa apa tadi yang dibawa oleh si Syam'un waliyullah, gak usah bawa alat untuk perang, tapi hanya kita mau beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih afdol dari beribadah 70.000 bulan. Masya Allah. Dan menurut sementara riwayat, wahai Muhammad, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada berperang dengan pedang selama 1000 bulan di zaman Bani Israel. Nah, ini harus kita camkan. Kenapa kalau sampai begitu kita mendapatkan kenikmatan, keutamaan, kemuliaan di malam Lailatul Qadar? Karena apa? Karena Allah sangat mencintai. Allah iki nek cara Jawa niku diujo.
diujuk-ujuk banget umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah ngerti, Allah faham umat Nabi Muhammad sudah enggak saatnya perang memakai pedang, sudah enggak saatnya perang memakai alat berperang yang canggih, tapi perangnya sekarang adalah memerangi hawa nafsu kita. Kita mampu apa tidak untuk semakin kita istiqomah ibadah, mampu apa tidak kita berjuang memerangi maksiat, memerangi larang-larang Allah, memerangi hati kita yang malas untuk beribadah, memerangi hati kita yang selalu merasa bahwasanya akhirat itu lama, dunia sementara. Diperangi supaya kita mengetahui, kita tahu, kita berusaha maksimal mencapai Lailatul Qadar biar mendapatkan pahala yang beribu-ribu bulan dijalani oleh si Syam'un. Kita tidak usah perang, tapi hanya mencapai malam Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan hadiah pahala yang melebihi hadiah pahalanya si Syam'un walillah. Akhirnya gimana? Imam Ar-Razi berkata, apabila fajar Lailatul Qadar, setelah semalam kita beribadah, sujud, kita wiridan, kita berdiri Quran, baca Quran, akhirnya fajar Lailatul Qadar setelah menyingsing, maka malaikat Jibril ini berseru. Malaikat Jibril ini termasuk komandan, berseru kepada para malaikat, hai siap-siap para malaikat, siap-siaplah untuk berangkat. Lalu bertanya para malaikat, hai Jibril, apa yang telah diperbuat oleh Allah terhadap para muslimin dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril menjawab, Allah telah mengampuni kepada mereka yang sudah berpuasa, yang sudah melakukan berdiri sholat di malamnya bulan Ramadan, dan sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nek cara Jawa, nek cara ulama, cara kata-kata ulama niku malam Lailatul Qadar niki jatuh pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kita kalau menunggu hanya cuma hari-hari ganjil, ya percuma lah. Karena apa? Kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang mulia, itu kita harus istiqomah. Makanya yang meraih Lailatul Qadar itu biasanya orang-orang yang istiqomah bangun malam, istiqomah biasa. Dia sujud di tengah malam dan biasa dia berzikir di tengah malam, dia akan mencapai malam Lailatul Qadar. Dan itu harus kita capai dengan kita memulai dari hari ini. Kita mulai latihan taraweh, mungkin dahulu kita tadarus tengah wengi, cepat-cepat bangun, itu dibiasakan mulai hari ini sampai nanti kita menunggu malam Lailatul Qadar. Lah kata Imam Ar-Razi, Jibril tadi berseru para malaikat, siap-siap hai para malaikat. Mereka bertanya, ada apa hai malaikat Jibril, kok disuruh saya siap? Apa yang tadi berbuat Allah terhadap para muslimin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jibril menjawab, Allah telah mengampuni kepada mereka, mengampuni dosa-dosa mereka semua yang sudah beribadah, kecuali 4 orang. 1, yaitu pecandu khamr, Masya Allah, na'udzubillah. Nomor 2, pendurhaka kepada kedua orang tua. Yang nomor 3, pemutus hubungan famili. Biasanya itu nek famine sugih niku dibangga-banggakan, disebut-sebut terus, diagung-agungke. Tapi kalau miskin itu kayaknya dia nggak kenal, nggak pernah disebut, nggak pernah didekati, nggak pernah diingat. Karena apa? Miskin. Tapi kalau kaya dibangga-banggakan, kemana-mana ketemu temen cerita yang kaya diceritakan, ketemu saudara-saudari, keluarga perempuan, keluarga laki-laki diceritakan kehebatannya. Karena apa? Dia bangga dengan saudara yang kaya, tapi dia malu dengan saudara yang miskin, sehingga dia memutus hubungan famili. Naudzubillah. Yang terakhir, yang keempat, bagi mereka-mereka yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbuat onar di mana-mana, sering adu domba kesana kemari nih, tukang gawe rese lah, itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak. Permintaan
Maka mohon maafkan kami ya Allah, wahai Tuhan yang maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Itu doanya Bunda. Itu tadi untuk doanya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Kemudian ini sudah ada yang gabung lagi Bu Nyai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Amin, umurnya 57 tahun beliau. Tapi saya belum bisa baca Al-Quran, tapi saya belajar sendiri, bisa sedikit saya belum sempat belajar yang bisa membaca Al-Quran. Yang bacanya dari terjemahan bahasa Indonesia, tapi pakai tulisan bahasa Indonesia tapi bahasanya Arab seperti itu, sambil lihat Indonesianya. Kalau masih banyak salahnya, apakah berdosa ini Bu Nyai? Monggo. Iya, begini jawaban saya. Allah tidak memberatkan bagi hamba-hambanya yang ingin berbuat kebaikan. Begitu kan Pak Ga? Enggak diberatkan, monggo kepengen apa, yang penting itu positif. Yang saya tekankan, yang saya pesan kepada Ibu, kalau bisa Ibu yang penjenengan pelajari Fatihah. Itu Fatihah harus diguruke, mencari guru yang supaya bacaan Fatihah itu nanti benar, karena Fatihah itu adalah Masya Allah Ummul Kitab. Jadi untuk doa apa saja itu Fatihah. Semakin banyak Fatihah dibaca, semakin mujarab, semakin manjur doa kita. Jadi Fatihah itu bukan hanya untuk doa. Sholat harus pakai Fatihah. Kalau Fatihah benar, sholatnya sah. Kalau Fatihahnya enggak benar, sholatnya enggak sah. Tapi kalau jamaah kita bebas, salah pun dia diampuni, karena kita berjamaah, yang nganggu nanti imamnya, semua udah ditanggung imamnya karena kita jamaah. Kalau kita pas di rumah nggak bisa jamaah, kita hanya Fatihah tok, semua nggak bisa baca apapun, tetap itu sah sholat kita. Yang penting Fatihahnya itu diguroke, mencari guru dan musafahah kali orang-orang yang alim, yang benar-benar menguasai ilmu Al-Quran, biar kita tidak keliru. Hanya Fatihah saja yang jangan guru, oke, yang lainnya monggo, yang penting jangan berbuat positif. Yang penting panjenengan ini berbuat kebaikan, Allah paham dengan niat baik panjenengan. Tapi yang penting monggo, yang penting sekali ini Al-Fatihahnya dengan tanjeh ke malih, ditekan kae malih kalian guru sing pinter. Nek panjenengan napa menika keberatan mencari guru, menanjangan bel niki nomor kula, mungkin nyuwun kalian Mbak Amel. Lho nggih, saya tuh 24 jam di bel dari teman-teman dari jamaah-jamaah. Oke, saya siap, kalau saya sanggup jawab tak jawab, kalau enggak sanggup saya tunda dulu, nanti tak jawab di lain hari. Karena apa? Mereka mungkin nggak sempat berangkat ngaji, mungkin karena sudah tua, dan juga mungkin karena mereka banyak kerjaan, masih punya tanggung jawab, mungkin mereka punya kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk mencari waktu menambah ilmu pengetahuan masih sulit, masih susah, mengatur waktu susah. Jadi nggak apa-apa lewat bel. Banyak ini ada jamaah saya yang di Sukolilo, aku sering ngebel, ini bacanya gimana, benar apa enggak, ya tak balas dengan voice marah, ya tak jelas ke dikit-dikit. Bersyukur sekali sudah dapat banyak sekarang. Karena apa? Dia mau berusaha, akhirnya bisa, walaupun nggak sampai datang ke rumah saya, nggak bertemu muka, tapi lewat HP pun insya Allah bisa. Tapi yang bagus harus bertemu muka, bisa melihat wajahnya, melihat ini mulutnya, yang disampaikan, yang dibaca, yang dikeluarkan, biar lebih faswahah gitu Mbak Ami. Harus mencari guru. Iya, harus. Kan kadang ada kita mencari gurunya di internet seperti itu, Bu. Bahaya sekali itu. Kalau syaratnya nggak nyambung sampai Rasulullah, dosa malah itu. Harus syaratnya nyambung sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk Ibu Amin. Nanti kita untuk nomor HP-nya di Japri saja ya. Iya, oke, bisa. Siap pokoknya. Terima kasih Bu Amin yang ada di Winong Kidul. Nah, ini terkait dengan, kita lanjutkan lagi terkait dengan Lailatul Qadar ini. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin dekat padamu ya Allah." Akhirnya Allah berfirman, itu hanya dapat diperoleh oleh orang yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jawaban Allah itu
Di luar biasanya malam Lailatul Qadar yang bisa mengampuni dosa, melipat gandakan pahala yang luar biasa, yang bisa tidak sampai tertolak apa yang kita minta, itu malam Lailatul Qadar luar biasa. Makanya orang-orang yang sering bangun malam, apa yang diinginkan biasanya dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa matur kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin mendapatkan rahmat dari Engkau ya Allah. Allah berfirman, rahmatku hanya bagi orang yang berkasih sayang kepada orang miskin loh. Berkasih sayang kepada orang miskin di malam Lailatul Qadar. Makanya kita jangan menunggu Lailatul Qadar dulu. Kita istiqomah, misalnya kita membuat takjil, jangan diserahkan orang-orang yang enggak benar. Kita harus menempatkan yang benar tempatnya. Misalnya ada orang janda, anak-anak yatim, jelas kelihatan itu jelas, tepat pada sasaran. Misalnya cari, nun sewu ini gak promosi, pondoke Bu Khotim, ini yatim-yatim banyak sekali, gak apa-apa, boleh, silahkan. Karena apa? Kita menginginkan rahmat Allah, kita menginginkan ampunan Allah, kita menginginkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Kita harus mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berkata lagi, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin melewati sirat laksana kilat menyambar. Allah berfirman, itu dapat dilakukan oleh orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Nek jenengan teni yo kesel. Ya di napa menika diawali malam selikur jual duit ke yatim, orang parkir mbok-mbok rondo disakeni, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan disakeni di mulai tanggal 21, 23 enggak akan hilang, enggak akan berkurang. Tambah nanti Allah memberikan limpahan rezeki yang luar biasa, yakinlah. Pokoknya yakin. Nek jenengan yakin, maka bakal kelihatan dan bakal panjenengan rasakan hasilnya apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah yakin ke Allah. Semakin jaya kita, nggak semakin habis, nggak semakin berkurang, semakin jaya. Nek jayanya sesuai dengan yang dikeluarkan. Nek itu kan mau sidik ya jayanya mau sidik, yang dikeluarkan banyak, jayanya ya banyak. Makanya kita usaha maksimal. Tidak menginginkan balasan dunia, tapi Allah yang mengharapkan supaya jenengan mau berbuat baik dan Allah memberikan hadiah dilipat gandakan pahalanya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin duduk berteduh di bawah pohon-pohon surga serta makan buah-buahannya. Allah berfirman, itu akan dinikmati oleh orang-orang yang bertasbih pada malam Lailatul Qadar. Ya, yang bisa cuma orang-orang yang biasa tengah malam bangun istiqomah, itu yang bisa. Yang nggak bisa ya berat. Paling bangun dia cuma pipis. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa ngamatur lagi, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin dibebaskan dari siksa api neraka ya Allah. Allah ngendika, itu hanya bagi orang-orang yang melakukan istighfar semalam suntuk di malam Lailatul Qadar. Makanya ayo kita berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Nabi Musa ngomong lagi, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin memperoleh ridho-Mu ya Allah, ridho penjenengan ya Allah. Akhirnya Allah ngendika, ridhoku hanya bagi orang yang bersembahyang 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ayo mari kita semua dibiasakan kita bangun malam. Kalau kita sudah terbiasa bangun malam, ringan apa yang kita inginkan. Kita pengen ibadah apa enek mun terbiasa itu ringan. Kalau cuma bangun pipis, wah nanti terbiasa bangun pipis tok, tapi enggak dilanjut. Kalau enggak setelah pipis wudu, kita nangis, kita bermunajat. Ini bulan Ramadan, memperbanyak kita beribadah. Aslinya di fikih Mbak dijelaskan kita pergawe bekerja itu 1 tahun paling enggak itu yang di pinggir kiri disehke itu yang banyak untuk sangu 1 bulan Ramadan disehke, tapi kebanyakan mereka enggak, mereka itu yang di sisehke ya untuk tambah beli PCE disehke main nambah engko mobil wapi
disake malih untuk nggih teras. Lah disake malih nanti kita mempunyai baju yang bagus-bagus bulan Ramadan tidak. Disisihke 1 bulan penuh, 1 tahun penuh, kita sisihkan yang lebih banyak untuk Ramadan. Kita Ramadan hanya bisa berdua-duaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Kita selalu mengadu ke Allah, kita ngalem bono, kita ngalem nenggone Gusti Allah Ta'ala biar mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 10 Mbak. Enggak terasa, Mbak. Terasa ya. Ternyata banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu ya, banyak sekali, bisa tasbih, bisa selawat, bisa istighfar, apa saja yang kita bisa. Silahkan ibu tadi yang kepingin belajar bahasa Al-Quran, tidak bisa baca Arabnya tapi latihnya, Bu udah Bu, jangan alok mongoconi Bu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu saja diperbanyak, itu dibaca terus setiap hari, setiap malam, itu baca terus, jangan berhenti, tidak sampai mengurangi pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita mendengarkan murotal seperti itu Bu Nyai? Iya, kalau mendengar murotal kan dari HP ya, ya kita paling enggak ya tetap dapat pahala, tetap dapat pahala daripada kita mendengarkan yang maksiat. Tetap, karena apa? Karena Allah beri kesempatan puasa kuping kamu dengarkan untuk baca Quran, bagus, itu bagus. Jangan kamu baca Quran nggak bisa baca Quran, nggak sempat ya di style murotal, kita sambil masak ya, sapu nyapu resik-resik sambil nyuci, kita dengar itu murotal. Kalau kita setiap hari kita mendengar tanpa dihafal, anak kecil tuh kan style kayak setiap hari saya style kayak itu murotal Al-Quran yang juz amma, tanpa menghafal, dia hafal sendiri, itu hanya mendengar. Kalau anak kecil, tapi orang dewasa nggak tahu, karena kan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air, dungu hilang, itu kayak mengukir di atas air begitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas untuk pembahasan kita di siang hari ini, tapi waktu kita terbatas. Jadi mungkin Bu Nyai bisa memberikan kesimpulan di pagi hari ini terkait dengan tema kita pahala dan keutamaan Lailatul Qadar. Monggo. Para pendengar setia Radio Pas FM yang berbahagia, sudah jelas, sudah gamblang saya ceritakan semuanya, tinggal saya mendoakan saja, mendoakan kepada semua pendengar Radio Pas FM dan semua jamiah saya, jamiah ngaji tartilan, juga jamiah ngaji Sulamut Taufik niki, mudah-mudahan serta anak-anak semua yang saya asuh jadi anak yang solihah, ibu-ibu semua bisa berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan itu pahala dikurangi, terkuras karena kita menuruti hawa nafsu, dengan kita banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga eman banget bulan yang sangat mulia dilipat gandakan pahalanya, tapi kita kecampuran masih terbiasa, campur maksiat terbiasa, masih biasa seperti enggak bulan puasa. Sekarang bulan puasa dihindari sedikit-sedikit, jangan ajak seperti bulan sebelum bulan puasa. Jadi kayak ngerasani mus tinggal mawon pun. Kita mulai dari hari ini, setelah mendengar kita merem mripate, budek kupinge, diisolasi cangkeme lambene, ditaleni driji-drijine, kersane mboten panjenengan sedaya menika terjerumus dalam dosa dan bisa mengurangi keindahan pahala di bulan Ramadan. Demikian Mbak yang saya sampaikan, para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan dan mungkin ada kekhilafan karena saya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.